Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sekalian? Senang rasanya bisa ditemani oleh Anda semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ammar Ahmad pada acara Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita yang selaku umat muslim kita hadapi sehari-hari. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita Bapak Munirul Islam Yusuf Syahid. Mari kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan membahas persoalan fikih sehari-hari sebagaimana episode sebelumnya. Dan pertanyaan-pertanyaan nanti akan ditampilkan di layar Pak. Baik, mari kita langsung bahas pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan yang pertama, jika kita mendirikan sholat yang 4 rakaat, namun setelah mendirikan rakaat yang kedua, kita lupa untuk duduk tasyahud. Jadi langsung berdiri untuk rakaat yang ketiga. Jika hal yang demikian terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus mengulang sholatnya? Atau sujud sahwi atau seperti apa Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau posisi kita seharusnya kita membaca tasahud tapi sudah bergerak, dalam gerakan kita ini kalau teringatnya belum membaca tasahud itu masih bisa kita kembali duduk, itu kita duduk dulu lalu membaca tasahud. Tetapi kalau sudah posisi yang tegak, maka sholat itu terus saja dilanjutkan. Dan pada akhirnya nanti pada rakaat yang keempat sebelum salam, kita mengerjakan 2 rakaat, 2 sujud ya, 2 sujud sahwi untuk menutupi kelupaan kita itu. Jadi artinya kalau misalkan kita pada saat bangkit masih dalam proses mau bangkit, ingat belum duduk tasyahud, segera duduk tasyahud. Tapi kalau misalkan kita sudah berdiri, lanjutkan saja sholat, baru 2 sujud sahwi nanti sebelum salam. Oke, baik Pak, sangat jelas sekali ya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jika kita datang ke masjid, sedang di sana di masjid sedang ada didirikan sholat berjamaah, sedang dijama, dan misalkan contoh kasusnya sedang sholat zuhur dan asar, sedang dijama. Nah, kita datang saat sholat asar tengah didirikan. Sedangkan kita sendiri sholat zuhur kan belum. Sebagai yang baru datang kan belum. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus ikut berjamaah sholat asar langsung untuk mengutamakan sholat berjamaah saat itu, sholat asar, atau kita harus mendirikan dulu sholat yang tertinggalnya, sholat zuhur secara munfarid. Nah, dalam kasus si makmum tahu, oh ini sholat sedang dijama, terus sedang sholat asar, apa dia harus bergabung atau dia harus sholat zuhur dulu Pak? Ya, kita memang yang sebaiknya adalah kita mengerjakan secara tertib. Itu mengerjakan dulu sholat zuhur, dan kalau kita masih sempat ikut serta dalam berjamaah, yaitu baik kita ikut juga. Tapi seandainya kita tidak terfikirkan bahwa kita ikut langsung ke dalam sholat berjamaah yang keadaannya itu adalah sudah niatnya untuk dijama, ya. Nah, karena sholat itu adalah imam yang memimpin, dan imam tentunya telah melakukan suatu niat untuk asar. Jadi sholat yang dikerjakan itu niat daripada imam adalah untuk asar. Nah, kita ikut, nanti kemudiannya itu selanjutnya kita bisa mengerjakan atau mengqada daripada yang zuhur. Dan sholat yang lupa ataupun tidak tahu itu tidak ada kafarahnya dia. Artinya kalau misalkan kita tahu, wah sedang mendirikan sholat asar, sedang kita sholat zuhur belum, lebih baik kita sholat zuhur dulu secara munfarid. Kalau misalnya masih sempat, kita gabung. Kita ikut sholat berjamaah sholat asar. Tapi dalam kasus misalkan tadi yang Bapak sebutkan, makmum datang dan tidak tahu ternyata sedang sholat asar karena sedang sholat dijama. Terus dia ikut saja sholat berjamaah yang sedang dijama itu. Nah, meskipun niatnya dia sholat zuhur karena dia belum tahu ternyata itu sedang sholat asar sebenarnya, maka niat imam yang diterima dia terhitung sholat asar ya Pak. Baru nanti setelah sholat asar dia bakal tahu, oh ternyata itu sholat asar, baru dia mendirikan sholat zuhur gitu ya Pak.
Baik, kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Jika seseorang lupa membaca surah Al-Fatihah di dalam suatu rakaat sholat, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus mengulang sholatnya atau cukup melakukan sujud sahwi, Pak? Surah Fatihah itu memang satu ayat yang harus dilengkapi dalam 7 ayat itu. Oleh karena itu kalau bagian daripada surah Fatihah itu kita ada ayat yang terlupakan, pada akhir sholat kita itu harus dikerjakan 2 sujud sahwi. Alhamdulillah jadi jelas harus sujud sahwi karena tadi ya, Ya. wajib untuk dibaca. Baik, kita pertanyaan berikutnya. Dalam keadaan kita sebagai makmum Pak, sebagai makmum apakah kita harus juga membaca surah Al-Fatihah pada saat kita sebagai makmum salat berjamaah? Bahkan pada sholat maghrib dan isya atau subuh, di mana imamnya kan dengan jahar, dengan jelas menyampaikan Al-Fatihah, apa kita harus juga membaca sendiri, mengulang atau cukup mendengarkan saja? Ya. Di dalam sebuah hadis disabdakan oleh Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra kitab itu Fatihah. Ya. Jadi oleh karena itu Fatihah memang harus dibaca. Ya. Terkadang imam juga memulai dengan hamdalah, tetapi kita juga harus melengkapi 7 ayat itu dengan Fatihahnya. Adapun pada waktu imam membaca dengan zahran, dengan secara jelas suaranya, nah kita setiap ayat itu harus mengikutinya. Tetapi jangan bersamaan dan jangan pula mendahului gitu ya. Jadi dan imam pun biasanya kalau sunnah daripada Rasulullah SAW, beliau membaca dengan ada jeda, ada waktu-waktu yang memberikan kesempatan para muqtadi itu untuk mengikutinya. Jadi oleh karena itu imam membaca setiap ayat, kita pun mengikutinya dari selanjutnya itu. Jadi maksudnya imam itu antar ayatnya ada jeda, Ya. sehingga makmum bisa baca ayat tersebut di jeda itu. Iya, betul. Jadi memang salah satu kesempurnaan dari sholat kita itu harus dibaca surat Fatihah. Ya, jadi ada orang yang pasif saja hanya mendengarkan saja, itu tidak sempurna. Nah, jadi rangkaian dalam paket itu pemanjatan doa di dalam sholat itu, Fatihah itu adalah utama. Jadi kalau imam dizahirkan membacanya, kita ayat per ayat harus mengikutinya gitu. Ya, apalagi kalau kita sembahyang yang tidak dizahirkan itu memang semua harus dibaca dengan sempurna. Jadi pada sholat zuhur juga asar, meskipun imam tidak membaca secara jahar, kita mesti juga baca Al-Fatihah. Ya. Jadi keempat rakaatnya, ketiga rakaatnya, dua rakaatnya juga itu harus kita membaca Fatihahnya. Itu salah satu daripada kesempurnaan sholat kita. Baik, sangat jelas sekali. Kita beralih kepada pertanyaan berikutnya, Pak. Ada kasus di mana bila seseorang di rumahnya, bolehkah dia tidur sembari menjulurkan kakinya ke arah kiblat, Pak? Oh ya. Jadi kiblat itu min sya'airillah, jadi tempat yang dimuliakan. Jadi Hajat Masih Maud selalu menekankan ya, atau beliau mengamalkan bahwa ketika berbaring atau tidur itu tidak menjulurkan kakinya ke arah kiblat. Jadi oleh karena itu sedapat mungkin jangan kita atau mengarahkan kedua belah kaki kita ini ke arah kiblat. Itu saran daripada Masih Maud. Artinya kita tidak boleh ya Pak? Ya, tidak boleh. Meskipun memang tidak ada hadis yang spesifik bilang melarang, tapi karena termasuk menghormati. Ya, gairatnya dan memang keagungannya itu salah satu daripada hati kita selalu itu mengagungkan. Karena di dalam salat itu menghadapkan itu ya, walaupun Allah di mana saja aina tawallu fasamma wajallah ya, kemana saja kita menghadapkan selalu ada wajah Tuhan. Namun kita punya hati yang sangat kuat itu bahwa menghadapkan kita arah kiblatnya itu adanya wajah Tuhan yang selalu hadir untuk menerima doa-doa kita di sana. Baik, kemudian ada pertanyaan ini Pak. Kan misalkan pada saat mandi ini Pak, kasusnya pada saat mandi. Nah, bolehkah pada saat kita mandi juga kita mengingat Allah Ta'ala dengan membaca doa kah? Kasusnya bisa membaca doa-doa yang disunahkan oleh Nabi misalkan pada saat mandi, itu boleh tidak Pak? Dan bahkan di tempat mandi. Ya.
Sebetulnya Rasulullah SAW dalam setiap amal dan perbuatan yang baik itu selalu dimulai dengan bismillah ataupun doa. Nah, karena beliau mencontohkan itu, tentu doa-doa yang khusus itu yang beliau lakukan, kita bisa melakukannya juga. Tetapi tidak seperti doa yang lain yang ada ayat-ayat Quran atau yang lainnya itu. Jadi waktu sebelum akan kita berdoa juga kita ada doanya, dan sesudahnya juga ada doanya kan. Jadi kita diperbolehkan untuk berdoa di dalam kamar mandi. Artinya pada saat mandi, meskipun di kamar mandi boleh saja kita mengingat Allah Ta'ala. Karena memang tadi amalan Rasulullah SAW juga demikian ya Pak. Oke, baik Pak. Baik Pak, ini pertanyaan yang terakhir untuk episode kita kali ini. Jadi jika waktu sholat sebentar lagi, sedangkan kita dalam perjalanan dan dalam kendaraan, apakah kita boleh mendirikan sholat di kendaraan yang tengah melaju? Karena misalkan di jalan tersebut kita tidak bisa begitu saja menghentikan kendaraan. Sedang di sisi lain waktu sholat mau berakhir. Apakah boleh pada saat tersebut, pada saat kendaraan melaju kita sholat? Atau bagaimana Pak mengenai sholat dalam perjalanan? Ya, di dalam beberapa riwayat hadis ada dijelaskan bahwa terkadang Rasulullah SAW naik tunggangan itu pun melakukan sholat. Wajahnya itu mengarah ke arah di mana unta ataupun kudanya itu mengarahnya. Jadi aina tawallu fasamma wajallah. Jadi kemanapun arahnya itu selalu Tuhan Allah SWT ada. Dan yang kedua adalah di dalam perjalanan itu yang sebaiknya memang kita turun. Seperti Rasulullah turun dulu baru mengerjakan sholat di sana. Nah, andaikan kita di dalam highway atau di jalan yang bebas hambatan, nah itu terkadang tidak mudah begitu saja kecuali di rest area kan. Nah, andaikan waktu itu kita masih ada untuk bisa memarkirkan kendaraan lalu mengerjakan tempat yang secara mutmain itu sembahyang ya, kita lebih baik mengerjakan itu. Nah, sebab apa? Sholat itu memang harus itminan dengan penuh damai, tenteramnya dilakukan itu. Namun apabila waktu yang sudah memang hampir habis dan kendaraan tidak bisa berhenti di mana saja, nah itu bisa dikerjakan di atas kendaraan itu. Jadi kendaraan zaman sekarang itu kan ada kereta api, ada pesawat, ada kapal laut, ataupun di dalam kendaraan sendiri itu. Jadi kita tanpa harus kita menyusahkan diri, ya, ad-dinu yusron itu agama kemudahan itu ya. Nah itu bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada kalau misalkan kondisi mendesak mah gak apa-apa ya Pak. Ya. Pada saat kendaraan melaju kita sholat saat itu. Ya. Cuman tadi alangkah baiknya kalau misalnya situasinya memungkinkan gak apa-apa, berhenti dulu. Betul. Sholat di sana. Ya, ya. Nah baik. Jazakumullah Bapak atas pemaparan dan penjelasan jawaban Bapak untuk episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali Pak di episode selanjutnya dan membahas banyak hal lain lagi dari sisi fikih yang kita hadapi sehari-hari. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itulah pembahasan fikih kita pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya dengan pembahasan fikih lainnya. Dan jangan lupa untuk senantiasa menyaksikan program-program MTA Indonesia hanya di MTA. Kemudian terutama adalah menyimak khutbah Jum'ah Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidallahu Ta'ala Binasrihil Aziz. Saya Amar Ahmad undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.